teman-teman Airsofter Indonesia yang akan mengikuti kompetisi maskot Airsoft Competition di Yoncaf 7 pada tanggal 23 Maret nanti. Berikut adalah cara start yang akan kita gunakan dalam 3-on-3 kelas AIG. Oke, kita ikutin. Oke, pertama 3 peserta memasuki tempat yang sudah disediakan. Kemudian unit AIG-nya ditaruh di tempat yang sudah disediakan. Posisi magazin ada di tempat yang berbeda dan posisi magazin tidak ada yang dikerek. Kita menggunakan magazin, semua magazin kerek ya, yang isinya kurang lebih 300 BB. Oke, selanjutnya para peserta akan menempati tempat start. Three on three itu adalah lawan 3. Yang tengah kita sebut P1, kanan dan kirinya adalah P2 dan P3. Dan di sebelah P2 dan P3 itu ada selongsong amunisi yang kita siapkan khusus sesuai ciri khas dari Yoncaf 7. Oke, selanjutnya untuk posisi start P1 berbeda hadapnya. Di tangan semua berada di lutut dan tidak boleh bergerak. Bisa dilihat, tidak boleh bergerak, tangan pada posisi lutut. Kemudian nanti akan menunggu aba-aba dari Chief Marshal yang akan memulai pertandingan, yaitu 3, 2, 1, go! Kemudian mereka akan lari ke tempat yang sudah ditentukan, di mana posisi P1 akan menembak sasaran, yaitu tangan kanan terlebih dahulu 2 sasaran, kemudian tangan kiri 2 sasaran. Selanjutnya P1 akan menyusul 2 pemain lainnya. Selanjutnya mengambil mic dan silakan battle. Oke, berikut adalah video penjelasan tentang yang tidak boleh dilakukan oleh player 1 sampai dengan 3 saat Marshal sudah memberikan informasi go. Yang pertama, bergerak, lakukan pergerakan atau berbicara sesama player. Kesalahan yang dilakukan oleh player akan mendapat penalti 5 detik untuk masing-masing player jika melakukan kesalahan. Oke, go. Kesalahan berikutnya adalah salah cara membawa objek, yaitu di gendong, bukan di panggul, di pundak. Nah, kemudian ada kesalahan berikutnya jika objek tersebut jatuh, tidak berdiri dengan sempurna. Oke, baru pihak P1 posisi memasukkan magazin ke dalam unit dan melakukan penembakan. Kesalahannya, jika ada menembak selalu harus tangan kanan dulu menyilang, posisi targetnya silang sebelah kiri, kemudian tukar ganti dengan posisi tangan kiri menembak silang posisinya. Jika saat menembak tangan kiri terlebih dahulu dianggap sebagai satu kesalahan. Oke, terima kasih. Kemudian selesai menembak,
target, mereload magazine, dan hammer down. Untuk kesalahan itu akan dikenakan kepada masing-masing player yang melakukan kesalahan. Jika setiap kesalahan akan dikenakan penalti 5 detik. Jadi player tersebut belum bisa masuk ke field sebelum nanti dihitung oleh marshal selama 5 detik. Untuk kesalahan yang dilakukan lebih dari 3 kali akan tetap dihitung masing-masing 5 detik. Jadi kalau 3 player semuanya total 15 detik. Tapi tidak 15 detik itu dihitung masing-masing player 5 detik. Jadi kita hitung 5 detik, satu player masuk, 5 detik, satu player lagi masuk, 5 detik, satu player lagi masuk. Jadi totalnya ada 15 detik. Oke, teman-teman semua, nanti perlengkapan yang wajib dipakai dalam event maskot Airsoft Competition itu yang pertama penutup kepala. Penutup kepala itu boleh kita pakai topi atau helm. Tapi dalam satu tim harus sesuai. Jika satu orang pakai topi, yang lain harus pakai topi, atau yang satu pakai helm, semua pakai helm. Kemudian selanjutnya Google. Ini wajib. Kemudian untuk mask penutup muka itu tidak wajib ya, boleh pakai, boleh tidak. Kemudian jika ada yang menggunakan balaklava atau kupluk, itu harus tetap menggunakan penutup kepala, baik topi ataupun helm taktikal. Kemudian vest wajib yang menutup dada. Untuk satu tim tidak senada, tidak apa, yang penting harus tiga-tiganya menggunakan vest. Kemudian glove boleh yang full finger atau half finger, jadi bebas, yang penting pakai glove. Kemudian handgun itu setiap tim wajib membawa satu handgun beserta magazinnya dan tidak boleh menggunakan race gun ya, standar military. Kemudian untuk handgun kita nanti akan jelaskan kemudian, karena ada perbedaan di banyaknya isi magazin. Jadi mungkin yang terendah itu kita gunakan Glock ya, nanti yang tertinggi mungkin dari Hi-Capa, tapi Hi-Capanya yang standar. Kemudian unit IG dan magazin yang standar harus kerek, tidak boleh magazin tarik. Oke, jadi demikian yang bisa saya jelaskan untuk perlengkapan atau gears yang bisa digunakan. Nanti habis ini kita lihat si player tersebut sudah menggunakan pakaian lengkap atau gears yang sudah lengkap saat akan mengikuti kompetisi. Gears yang boleh dipakai atau perlengkapan player yang boleh dipakai saat trion. Pertama dari atas itu penutup kepala. Yang pertama ini adalah boleh menggunakan topi, tapi tidak boleh bony hat atau topi rimba. Menggunakan helm, harus helm taktikal. Seperti ini contohnya, warna tidak masalah. Kemudian glove, kemudian vest harus menutup dada. Kemudian jersey, harus tangan panjang. Boleh menggunakan jersey tim atau combat shirt. Kemudian ke bawah celana harus taktikal kargo ya, bukan celana jeans, tidak boleh. Kemudian untuk knee pad tidak wajib, tapi kalau mau menggunakan boleh. Dan selanjutnya paling bawah itu adalah sepatu harus yang bergerigi. Coba boleh diangkat ya, sepatu yang bergerigi, bukan running shoes, adalah outdoor shoes. Baik, kali ini kita akan memperjelas untuk pertandingan TDW atau Tactical Dual Weapon. Untuk perlengkapannya sebagai berikut.
tactical dual weapon yang digunakan yang pertama adalah 1 unit AEG dan 1 unit handgun. Untuk mag cadangan, untuk handgun bisa 1 atau lebih dari 1. Untuk AEG-nya bisa 1 atau lebih dari 1. Setelah itu kacamata atau goggle, sarung tangan, topi atau helm. Jangan lupa untuk rifle harus menggunakan sling yang sudah terpasang di badan. Handgun tidak boleh menggunakan yang ada optiknya atau standar AIPSC. Dan untuk penggunaan handgun wajib menggunakan holster standar military, bukan speed holster. Peragaan pada saat start PDW atau tanggal 2 diberangkapkan di meja ada tombol start. Aba-aba dari Marshal, shooter ready? Ready. 3, 2, 1, go. Yang digunakan pertama adalah tutup kepala. Kedua, gloves atau sarung tangan. Yang tiga, kacamata. Setelah semuanya terpakai, unit rifle dan langsung dipasang ke slingnya. Dipastikan terpasang. Reload magazine. Sandang. Setelah itu mengambil handgun. Reload. Masukkan di holster. Mag cadangan dimasukkan di pouch mag. Setelah itu persiapan langsung motor. Menembak sasaran plat. Satu tangan. Hit. Baik, nanti pada saat menembak sasaran, Marshal berada di tengah dan Marshal yang menentukan tembakan itu terkena plat atau tidak. Jadi aba-aba yang digunakan oleh Marshal adalah hit 1, hit 2, hit 3. Apabila sudah hit 3, player bisa melanjutkan ke sasaran berikutnya. Hit. 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 Baik, untuk sasaran berikutnya kita bisa lihat ada 2 plat yang warnanya berbeda. Plat yang biru menggunakan rifle atau AEG, yang plat kuning menggunakan handgun. Apabila salah menggunakan unit buat menembak, misalkan yang biru ditembak menggunakan handgun atau yang kuning ditembak menggunakan rifle, maka ada penambahan waktu. Baik, dapat dilihat untuk perlengkapan yang digunakan. Rifle wajib menggunakan sling. Karena apa? Karena pada saat berlari atau berpindah, rifle tidak boleh dipegang karena harus tergantung oleh sling. Untuk handgun, ada sebagian holster yang ditaruh di vest. Walaupun di vest, handgunnya tetap menggunakan holster. Jadi holsternya bisa dipindahkan di sini. Tidak boleh handgun dimasukkan di mag pouch seperti ini. Tidak boleh. Jadi tetap menggunakan holster. Walaupun holster tersebut ada di bagian dalam mag, dalam vest. Untuk mag pouch handgun wajib mil spec, tidak boleh yang biasa digunakan oleh AIPSC. Begitu pula dengan holster yang digunakan untuk handgunnya.
Pas kan nggak ngaruh ya. Untuk perlengkapan penutup kepala atau mata wajib standar yang dipakai airsoft biar tidak terkena pantulan BB yang bisa mencederai mata. Untuk tutup kepala bisa menggunakan topi maupun helm. Untuk vest yang digunakan boleh menggunakan vest GPC, MBAP atau yang lain-lain vest yang menutupi badan full. Yang tidak boleh adalah menggunakan chest rig. Dan juga untuk menutupin dan juga vest yang menutupin belakangnya. Jadi tidak boleh menggunakan chest rig yang hanya menutupi bagian perut dan bagian pinggang aja. Baik, sekian penjelasan tentang TDW dari startnya. Untuk selebihnya nanti pada saat pelaksanaan technical meeting akan dibahas semuanya. Terima kasih. Baik, setelah ini kita akan mencontohkan yang tidak boleh dilakukan oleh player yang membuat kesalahan sehingga mendapatkan penalti waktu. Baik, kesalahan yang dilakukan player adalah dia mempersiapkan unitnya dan langsung mengokang semua unit dari rifle sampai handgun sehingga BB sudah siap di dalam chamber untuk siap menembak target. Itu tidak dibolehkan. Baik, kesalahan kedua adalah yang tidak dibolehkan pada saat menaikin kendaraan yang menopang kendaraan kaki kanan tidak boleh menggunakan tangan sebelah kanan, tetapi wajib menggunakan tangan sebelah kiri dan tangan berada di motor. Hit. Lari depan. Nggak usah di holster. Kesalahan berikutnya adalah penggunaan handgun apabila selesai menembak wajib dimasukkan ke dalam holster. Setiap moving ke target-target berikutnya, handgun wajib dimasukkan di dalam holster. Lari satu. Nembak. Hit. Contoh, setiap moving menembak target harus berada di tempat yang telah ditentukan. Jadi pada saat moving ke target-target berikutnya tidak boleh menembak sambil berjalan dan tidak boleh memegang holster sambil berlari. Jadi wajib dimasukkan ke dalam tidak boleh memegang handgun sambil berlari. Jadi handgun wajib dimasukkan ke dalam holster, baru berpindah ke target berikutnya. Setelah player menembak seluruh target dan mencet tombol stop, player wajib mengunload seluruh unitnya, baik handgun maupun rifle, dan menghadap ke down range. Penjelasan untuk pertandingan TDW atau Tactical Dual Weapon selesai.